Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak itu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan sampai hancur-hancuran. Ini yang mau. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Tapi kemarin Ibu Koni dengan videonya menyatakan dokumen-dokumen Ibu Koni sudah selamatkan, dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen negara, mungkin juga dokumen-dokumen menyangkut pelanggaran yang dilakukan Mulyono. Ibu Koni sudah amankan di Rusia dan dinotariskan. Bisa nggak dikasih bocoran nih, apa salah satu yang paling urgent di dokumen itu? Ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Begini, saya jawabnya dengan tegas dan jelas ya. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke. Itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Masih banyak yang lain juga. Tapi kalau ya dong. Oke. Tapi kalau sekarang saya ditanya lagi, kira-kira apa? Saya bocorin aja ya. Mulyono ini lupa ya. Ketika dia punya gubernur Lemhanas, namanya Andi Wijayanto. Oke. Ya, ini saya masuk sekarang ke Andi Wijayanto. Seorang gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto. Saya tuh main dengan Lemhanas, dekat dengan Lemhanas itu sejak zaman Pak Muladi, zaman Bahela, ya kan? Oke. Lewat semua sampai Agus Wijoyo, ya kan? Dekat saya. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas, tidak pernah ada seorang gubernur Lemhanas sedekat Andi Wijayanto dengan presiden. Tiap hari gubernur Lemhanas itu ketemu presiden. Dan itulah kenapa saya support Mas Andi, karena dia itu jadi National Security Council, act as a National Security Council. Kita kan nggak National Security Council. Nih, dengarkan saya baik-baik tentang Andi Wijayanto. Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan apalah berita nggak penting, waria itu nggak jelas, saya kehidupan pribadi itu nggak tahu saya, dan saya udah hafal. Kalau orang udah dimunculkan kehidupan pribadinya, pasti orang ini ditakutin. Gue udah, I've been there, I was there. Pak Abraham, file militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya, masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah, makanya di penjara. Oke? Not me who started ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Oke? Dan dia mantan suami saya ketiga. Oke, clear ya? Jadi itu urusan rumah tangga. Nah, Andi Wijayanto, ini biar clear nih, karena saya mau menyemangati orang-orang nggak usah takut sama sesuatu fakta, gak semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Betul. Karena itu selalu dipakai. Ya. Sebentar, Andi muncul dengan tiba-tiba foto lah ini itu, semua orang ngirim saya. Habis Mas Andi apa? Mas Hasto ketemu siapa? Y. Lagi cipika-cipik, aduh Pak, itu kalau kita cipika-cipik itu terus dianggap kita baru ngapain? Ya. Jadi kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Nah, Andi itu sakit hati, Pak. Dia orang Makassar. Ya. Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijayanto udah tahu. Lah, emang Andi nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa? Jangan salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak itu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh, nggak kelas kita lah ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang, mau ngapain aja. Oke? Balik nih. Jadi, Mas Andi itu pasti punya data juga. Belum lagi siapa? Coba contoh, kita lihat PDIP deh. Di PDIP itu ada apa, ketua hukum ya, saya juga nggak tahu ya, saya sering ketemu beliau, cuma saya hai aja soalnya. Pak Roni. Pak Roni itu mantan lawyer kasus Sambo. Apa kasus Sambo itu terbuka di publik? Kan juga. Ya. Sebagai lawyer dia pasti tahu yang semuanya terjadi. Ini yang mau saya tanya, dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan sampai hancur-hancuran. Ini yang mau. Itu yang saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dia dengan kayak gini, ini sebenarnya kan membuat Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu lagi dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin. Dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara
terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik beradik, bapak beranak ini. Ini maksudnya kenapa sih nggak diselesain aja? Aduh, sampai capek saya. Makanya cuma bilang satu aja Pak Abraham, kalau kita pengen negara kita sekarang terus tadi bisa mengatasi reaksi internasional, dampak perang lah, dampak Timur Tengah lah, reaksi regional tentang tadi saya sampai tadi udah ceritakan tentang Seattle, saya udah cerita tentang Greater Eurasian Partnership, karena ketika kita bicara BRICS, kita bicara Greater Eurasian Partnership, artinya kita bicara tentang pipa bawah laut, kita bicara tentang rel kereta yang menyambungkan dunia dari sini sampai ke Eropa, and so on and so forth gitu. Ini kan semua perlu pemimpin yang bisa konsentrasi kerja. Nggak bisa Indonesia main jebur aja ke BRICS seperti harapan saya, tanpa nggak ada persiapan. Banyak PR. Saya salut sekali lagi sama Pak Menlu kalau betul sekarang kita akan melangkah masuk ke BRICS seperti harapan saya, seperti harapan Pak Abraham. Tapi kita harus memperkuat fundamental ekonomi yang basic sekali. Lalu keterlibatan kita diplomatik saat di BRICS dan juga di Greater Eurasian Partnership mesti jelas. Bagaimana kita komitmen ASEAN mungkin mesti kita readjust terhadap kondisi Indo-Pasifik yang akan berubah gara-gara Trump yang akan merubah juga kebijakannya di Asia Pasifik. Dan yang paling penting PR terbesarnya itu yang outward looking defense itu akan berdampak kepada inward looking defense. Bagaimana kekuatan konsensus domestik itu harus dibangun antara pemimpin partai politik, antara masyarakat sipil, antara komunitas bisnis, antara semua yang terlibat yang akan ada di BRICS. How we gonna work kalau tiap hari yang kita hadapin kayak gini? Dan saya catat aja, saya baru bicara dengan Mas Hasto panjang lebar kemarin. Saya juga bicara dengan beberapa petinggi lah, saya sebutkan aparat dari institusi Polri atau TNI kan. Ini never ending. Dan di titik ini saya pribadi menilai Mas Hasto sudah all in. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Menarik nih apa yang disampaikan Ibu Kony ya, bahwa Ibu Kony melihat bahwa sebenarnya kasus ini sudah lama direncanakan, seperti gitu ya. Kemudian yang kedua tadi Ibu Kony coba mengaitkan bahwa penetapan tersangka Hasto ini tidak jauh selang waktunya dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan di PDI Perjuangan. Jadi seolah-olah ada balas dendam nih, tanda petik ya, ada balas dendam sehingga melakukan sesuatu yang bisa dikategorikan seperti yang tadi Ibu Kony katakan pembalasan lah, seperti gitu ya.